Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada percobaan kali ini kita ada dua rangkaian. Yang pertama itu power supply di sini, terus di sini inverter, di sini output dari inverter yang berupa AC. Nanti kita pasang berdi. Jadi ini berbasis IoT. Ini sebenarnya bisa dikontrol jarak jauh. Sebenarnya alatnya di sini mungkin dalam jarak 1 meter, 1 kilometer gitu bisa. Ini menggunakan wifi yang sama dengan HP yang pertamanya nanti dipakai. Jadi di sini dari AC yang 220 dirubah menjadi DC 12 volt. Terus DC 12 volt ini nanti dimasukkan ke inverter ini. Inverter dikembalikan lagi menjadi AC, baru nanti outputnya dikasih ini. Ini sebenarnya kalau kita tanpa menggunakan power supply, menggunakan baterai motor gitu yang sudah nggak kepake itu di sini bisa outputnya masuk ke sini. Cuma karena ini baterainya habis, kita menggunakan power supply. Jadi kita menggunakan berdi untuk kontrol lampunya ini. Jadi kita mematikan lampu menggunakan HP ini. Di sini kita udah menginstal aplikasinya berdi di Play Store. Itu ada, nanti tinggal mengkonekkan dengan wifi yang sama-sama ini, nanti di setting. Setelah itu bisa. Ini kita coba langsung ya. Nah, kita matikan dari HP, kita coba nyalakan. Kita coba dengan jarak yang lebih jauh ya. Ya. Mungkin ini komponen, mohon dijelaskan komponen IoT-nya yang mana, rangkaian yang mana. Jadi setiap komponen ini komponen apa ya? Ini apa gitu kan? Dan ini apa per sub komponennya untuk. Kita mulai dari yang power supply dulu ya. Di sini ada trafo. Trafo ini gunanya step down. Jadi dia dari AC yang 220 diturunkan menjadi sekitar 12 volt. 12 volt AC, terus nanti disearahkan di dalam sini ada dioda. Terus nanti di sini ada kapasitor buat tegangannya biar halus. Ini sebagai sebenarnya lampu indikator. Lampu indikator bahwa ini itu sudah DC 12 volt. Setelah DC 12 volt ini dimasukkan ke sini, ke inverter. Inverter di sini ada saklarnya untuk mematikan dan menghidupkan dari rangkaian inverter ini. Di sini juga ada diodanya di sini. Dioda di sini itu sebenarnya dia sebagai pengaman saja. Apabila polaritasnya terbalik, dia masih aman antara minus sama plusnya. Kalau stekernya colokannya terbalik, dia pengaman. Nah, di sini ada IC. IC ini yang membangkitkan yang dari awalnya itu DC menjadi AC yang outputnya itu mati hidup. Jadi langsung seperti arus AC gitu. Nah, setelah output dari IC ini itu dikuatkan menggunakan dua transistor ini. Nah, dikuatkan ini udah berupa AC, dikuatkan dengan transistor. Tapi karena output dari sini itu tegangannya masih kecil, bahkan dikuatkan sama transistor pun masih kecil, lalu dimasukkan ke trafo. Trafo ini step up, yang awalnya di sini itu kemungkinan sekitar 25 volt, nanti output dari trafo ini sekitar 220 volt, sesuai tegangan yang kita biasa gunakan di rumah. Nah, setelah output dari trafo ini kita masukkan ke berdi. Berdi ini adalah alat kontrol jarak jauh. Dia menggunakan wifi, bisa dikontrol jarak jauh menggunakan wifi. Baru outputnya kita menggunakan lampu AC 220. Nah, jadi kita bisa. Ini kalau ini apa ini? Elko ini? Ini elko cuma sebagai penghalus tegangan yang output dari trafo ini saja. Jadi sebenarnya memang harus dikasih pengaman karena ini kan 220. Kalau pegang kita bisa kesetrum ini. Ini santai setrum ya. Iya. Oke. Jadi kalau kita mau mengontrol sesuatu itu bisa menggunakan berdi ini. Nah,
Nah ini kita coba, bisa kan, kita langsung mematikan apa itu lampu itu. Kalau sampainya kita memasang ini di rumah itu bisa, nanti kita kalau pergi mau apa itu menyalakan lampu dari luar rumah itu bisa menggunakan alat ini berarti. Bisa. Bardiu anu ya, bahasanya kayak nama orang kampung ya. Oke, jadi ini apa namanya, dua perangkat yang berbeda sebenarnya, dua alat peraga yang berbeda ya. Kalau ini untuk apa namanya, sebagai adaptor ya kan, ini adaptor, ini sebagai konverternya. Oke, tadi ya seputar penjelasan tentang dua alat ini. Jadi ini adalah dua project di mata kuliah yang berbeda sebenarnya. Yang pertama adalah ini ya. Ini adalah rangkaian konverter ya, dimana ini mengubah dari arus DC menjadi arus AC ya. Kenapa demikian kita perlu membuat konverter ini? Jadi di desa-desa atau di pelosok desa tertentu yang di sana belum dikenai listrik atau belum mendapatkan aliran listrik dari PLN, seperti yang dulu pernah saya alami ketika kecil, mereka hanya bisa menggunakan baterai atau aki ya, biasanya keluarannya 12 volt, sehingga alat ini adalah digunakan sebagai alat yang bisa mengkonversi dari aki yang keluarannya itu 12 volt atau baterai 12 volt yang DC itu menjadi AC ya. Ketika dia tegangan menjadi AC, maka dia bisa digunakan untuk menyalakan lampu ya, kemudian kulkas dan sebagainya. Nah, jadi inilah kenapa rangkaian ini dibuat ya. Ini salah satu film yang dulu pernah saya lihat itu di filmnya apa itu apa pernah lihat, film India, All is Well kan. Nah itu Three Idiot ya. Nah ini Three Idiot itu, film Three Idiot itu ini fenomenal ini gara-gara konverter ini ya gitu. Jadi seorang mahasiswa yang dia diklaim idiot ya, tetapi di dalam hasil tugas akhirnya dia membuat sebuah rangkaian konverter yang awalnya itu diragukan oleh profesor yang mengajarnya, tapi kemudian dia mampu membuatnya, dan pada akhirnya alat itu ya setengah tidak dihargai. Tetapi sebuah kasus terjadi di mana anak profesor tersebut melahirkan dan mati lampu, mati listrik ya. Sehingga apa yang terjadi? Ya mahasiswa itu saling membantu untuk menghidupkan lampu yang dimana memerlukan tegangan 220 untuk bagaimana memacu atau membantu dalam proses kelahiran. Ya, sementara waktu itu tidak ada PLN yang menyala, sehingga aki mobil dipakai ya, digunakan ya, di jumper digunakan untuk menghidupkan lampu atau menjadi generator AC ya, sehingga persalinan terjadi heroik dan lancar. Filmnya begitu. Lihat yang belum lihat ya. Three Idiot. Nah, kalau di sini yang satunya ini adalah tugas di mata kuliah yang lain, yaitu adaptor sederhana. Jadi di sini alat ini dirancang, ditugaskan kepada mahasiswa agar membuat rangkaian sederhana dari penyarah tegangan. Ya, penyarah tegangan itu tahapannya dari tegangan 220 dengan impuls tegangan naik turun ya, bergelombang sinusoida, kemudian diturunkan dengan trafo ya, dengan trafo ya, transformator ya, dengan di sana ada konsep induksi ya, induksi listrik ya, kemudian ada linitan sekunder dan primer, kemudian ada input dan output, sehingga kemudian arus yang keluar dan tegangan keluar itu menjadi turun, meskipun itu masih berupa gelombang atau sinusoida tapi menurun. Nah, kemudian dihubungkan ke dioda sehingga memangkas salah satu atau setengah bagian dari gelombangnya ya, atau penyearah ya, dioda itu ya, memangkas satu gelombang, memangkas setengah gelombang ya. Kemudian disusun dengan dioda berikutnya, membentuk dia ada pembalik gelombang, sehingga ada gelombang yang hilang tadi bisa dimunculkan kembali jadi searah ya, sehingga hasilnya menjadi gelombangnya itu hanya di atas
tapi masih berupa gerigi. Nah, gerigi-gerigi itu dihilangkan dengan kita memasang yang namanya kapasitor untuk menghaluskan sehingga dia berupa garis lurus. Ya, dan di sini disertai dengan ada komponen-komponen yang dipakai, kemudian ada rangkaiannya, sehingga harapannya ketika ada audien atau orang yang melihat rangkaiannya bisa diketahui dan bisa dipraktekkan. Dan ini sekali lagi ini adalah prototipe ya, dan memang ini masih belum ditambahkan untuk pengaman ya. Tetapi ini baru tataran konten ini sudah bagus dan sudah berhasil dibuat. Nah, mungkin ke depan kita akan tambah pengaman karena ini cukup berbahaya. Dan satu lagi yang menarik ini, ya, di sini kita coba mengenalkan bagaimana IoT ya, Internet of Things. Ya. Internet of Things yang kita coba kenalkan di sini. Ketika lampu ini menyala atau mati, itu biasanya kita menggunakan saklar ya. Gimana caranya? Oke, ya. Nah, di sini dengan bantuan Internet of Things ya, dengan bantuan ini kita bisa menyalakan dan mematikan lampu dari jarak jauh. Tidak menggunakan kabel, ya, tidak ada rangkaian kabel di sini. Cukup menggunakan WiFi ya, WiFi atau internet, kita bisa menyalakan dan mematikan dari jarak jauh. Ini apa fungsinya? Agar masyarakat bisa mengetahui ada perangkat yang itu bisa digunakan untuk mengoperasikan sebuah sistem atau dalam hal ini adalah menyalakan konverter ini atau menyalakan lampu ya bahasanya, menyalakan lampu ya dari jarak jauh tanpa menggunakan kabel. Nah, hal ini itu bisa dilakukan ketika misalkan di rumah-rumah kita atau misalkan di gedung-gedung yang dimana kita itu jaraknya jauh atau di tempat yang berbeda, sehingga kita bisa menyalakan dan mematikan. Ya, jadi kita juga bisa mengontrol apakah kondisi nyala atau kondisi mati, dan kita bisa mengoperasikan, memberi putusan untuk dia nyala atau mati cukup dari jarak jauh tanpa harus kita mendekati. Ya, kita harus mendekati atau kita menggunakan tangan kita secara secara oral seperti itu. Ya, mungkin harapan saya dengan adanya video ini teman-teman bisa sedikit tahu ya, yang sudah tahu berarti monggo pengetahuannya itu dipraktekkan dan juga disebarkan ke khalayak umum agar mereka mengetahui dan syukur-syukur menirukan ya. Ketika memang belum bisa menirukan, ada tutorial di YouTube. Nah, kalau misalkan masih juga susah, silakan datang ke STT Pati ya, belajar bersama mahasiswa kami di Sekolah Tinggi Teknik Pati. Itu dari saya. Terima kasih atas tontonannya. Terima kasih atas partisipasinya melihat video ini, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.